Oke, kita lanjut ke nomor 11 di sini. Di antara berikut merupakan sudut-sudut pada segi 6 sembarang adalah. Oke, rumus untuk segitiga sembarang itu total sudutnya itu harus seperti ini. N dalam kurung 180 dikurangin 360 dikurangin dengan N. Oke, jadi kayak gitu ya. Total sudutnya ya. Berarti untuk segi 6 berarti kan 6 180 dikurangin 360 dibagi 6. Berarti kita perkan 6 dikali 180 dikurangin dengan 60, atau ini jadinya 120 kali 6 720 ya. Ini seperti itu. Jadi mari kita jumlahkan sudut-sudutnya. 125 ditambah 90 yang satu ya, yang satu. 125 ditambah 90 ditambah 150 ditambah 145 ditambah 155 ditambah 65, maka akan jadinya 730. Yang kedua, ini akan menjadi di sini satu benar, satu salah, berarti 3 berarti salah. Tapi tidak berlaku untuk soal yang ini. Karena kenapa? Di sini ada 1, 3 mengikuti, ada 1, 3 mengikuti, tapi di sini ada 3 sendirian. Jadi tidak selamanya ketika ada 1, 3 juga ada. Jadi di sini ada 3 berdiri sendiri. Biasanya di sini kan 2 dan 4 kan, tapi di sini 3 dan 4. Jadi ini berbeda ya. Jadi kalian nggak bisa bilang satu salah, 3 juga salah. Jadi terus ngecek lagi semuanya. Oke, yang 2 dulu. 125 ditambah 130 ditambah 50 ditambah 145 ditambah 155 ditambah 110 jadinya 715. Masih kurang itu, kurang 5. Oke, yang ketiga 125 ditambah 90 ditambah 150 ditambah 150 ditambah 155 ditambah 55 jadinya 725. Oke, di sini nomor 4 pasti benar. Karena kenapa? Di sini soalnya sisa yang ini kan salah, 3 salah, satu salah, satunya juga salah yang sini. Sisa D atau E, tapi yang E kan semua pilihan benar ya. Nah, karena E semua pilihan benar, kan nggak mungkin ya sebutnya 1 salah, 2 salah, 3 salah. Maka sisanya yang pasti salah juga. Sisanya cuma jawaban yang D. Kalau kita hitung yang 4, 125 tambah 135 ditambah 105 ditambah 137 ditambah 103 ditambah 115 itu akan menjadi 720. Jadi seperti itu. Jawabannya yang D. Jadi kayak gitu. Ini misalnya kalau segi 5 ya, ganti pakai 5. Berarti 180 min 360 dibagi 5. Oke, jadi kayak gitu ya. Lanjut nomor 12, ya, ciri lingkaran A, B, C, D berturut-turut adalah 1, 2, 3, dan 4 cm. Perbandingan luas daerah diarasiran dan tidak diarasir adalah Jadi di sini kita punya luasan diarasir sama tidak. Nah, di sini kita bisa dapat yang diarasir ya. Yang diarasir dulu. Luasnya si D, ya kan? Itu kan ditambah sama luasnya si B. Nah, tapi kan di luasnya si D itu kan dikurangin dengan luasnya si C dikurangin luasnya si A, ya kan? Oke. Soalnya seperti itu. Dibandingkan dengan luasnya si C. Nah, dia kan dikurangin sama luasnya si B ya. Ada si B itu yang mengganggu di tengah, tapi ditambah dengan luasnya si A. Nah berarti kan kita mendapatkan jari-jarinya kan sudah seperti itu. Berarti kita substitusi saja pi r kuadrat, ya kan? D itu berarti berapa? Ini D ya, ini D, ini C, ini B, ini A, biar nggak bingung. Berarti kan pi r kuadrat jika 16 ditambah sama pi r kuadrat punya 2, 4pi. C nya itu berarti 9pi, A nya itu berarti kan cuma pi saja. Dibandingkan dengan L nya luasnya si C berarti kan 9pi dikurangin sama luasnya si B berarti kan 4pi ditambah luasnya A berarti cuma pi saja. Nah di sini semuanya punya pi, berarti kita bisa hilangkan semua pi nya. Oke, jadinya 16 sama 4 20
Dikurangin 10 berarti 10 dibandingkan dengan ini jadinya 5. Ini jadi 6. Nah, berarti kalau kita di sini kan nggak ada ya 10 banding 6, berarti kita bisa bagi dengan 2, yaitu 5 banding 3, yaitu yang E. Kayak gitu ya. Oke, di sini kita lanjutkan dengan nomor 13, dua bilangan asli berurutan. Oke, berurutan ya ini ya. Jangan sampai lupa dia ada berurutannya. Lebih besar daripada 10, berarti kan A kurang dari 10, B kurang dari 10. Dan AB plus 1 adalah prima. Maka dari A plus B adalah 3 ini ada jelas ya kan, 1 kali 2. Ini kan berurutan ya. Berarti kita dengan syarat pertamanya, dia harus prima, yaitu 2 ditambah 1 ya kan, A kali B, 1 kali 2 bisa tulis kayak gini aja. 1 dikali 2 ditambah 1 kan jadinya 3 ya. Ini jadi 3 ya, prima. Kalau 1 benar, 3 pasti benar ya. Oke, yang kedua itu ada 5. Berurutan yang menghasilkan 5, yaitu 2 sama 3. Berarti 2 kali 3 6. 6 ditambah 1 adalah 7. Prima juga. Kalau 1 tambah 4 gak berurutan ya, karena syarat itu. Yang ketiga pasti benar karena ini benar. Yang keempat 9. 9 itu ada dari 4 tambah 5. Yang lainnya 6 tambah 3 enggak, 1 tambah 8 enggak ada lagi ya. 2 tambah 7 enggak juga. Jadi cuma 4 tambah 5 yang berurutan. Apakah dia prima kalau dikalikan? 4 kali 5 20 ditambah 1 21. Ini bukan prima ya. Berarti yang benar 1, 2, 3 saja yang benar. Ya, A. Oke, jadi seperti itu ya. Jangan lupa dia harus berurutan. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai luas segi 6 beraturan di pada nomor 14 ini. Ini sebenarnya sangatlah mudah. Tapi di sini permasalahan yang sering muncul adalah kita lupa rumus luas segi 6 beraturan seperti apa gitu. Jadi luasnya itu adalah 3 akar 3 sisi kuadrat dibagi sama 2. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kalian sudah hafal dengan rumus ini ya kan, tapi biasanya sih udah pada lupa soalnya sangat jarang sekali dipakai. Jadi kayak gitu ya. Jadi coba untuk lebih mengingat kembali rumus segi 6 beraturan itu seperti apa. Oke. Jadi luasnya seperti ini ya. Berarti biar dia menjadi rasional itu berarti kan nggak ada akar lagi. Berarti dia harus membuat akar 3 ini hilang gitu kan. Berarti kan simpelnya kayak gini, 3/2 akar 3 dikalikan dengan S kuadrat. Akar 3 ini biar hilang berarti harus dikalikan dengan akar juga. Akar pangkat 2 juga ya. Oke, jelas ini jawabannya yang A. Karena kenapa? Akar pangkat 3 ini kan dikalikan dengan 2 dia akan menjadi setengah ya kan, pas dengan di depannya dia akan sama-sama mengalihkan, terus akarnya sama-sama hilang gitu kan ya, jadinya 3/2 dikalikan dengan 3, jadi kayak gitu. Kenapa nggak yang lainnya gitu kan? Oke, yang lainnya itu bisa tapi dia itu menyisakan akar juga gitu kan, jadi bisa dikalikan tapi nggak rasional kayak gitu kan. Misalnya kayak yang C ya kan, kita coba yang C itu kan 3/2 berarti kan akar 3 dikali akar 3, meskipun ini sama kelihatannya ya kan, ini kan yang C kan sama kayak akar 3, sama-sama akar 3 kali akar 3. Ingat di sini ada kuadratnya, jadi 3/2 ini udah dikuadratkan dulu jadinya 3 dikalikan akar 3, jadinya belakang ini nggak hilang, dia masih tetap, jadi nggak bisa, dia masih irasional. Jadi inilah yang rasional. Jadi seperti itu jawabannya yang A. Di soal nomor 15 ini kita belajar mengenai fungsi komposisi, tapi ini di sini menggunakan inverse. Oke, jadi di sini ketahui F 2020 plus X
sama dengan 2 pangkat X. Oke, di sini diketahui di jawabannya semua menggunakan F 2020 plus X, ya kan. Jadi kita kotakan saja dulu supaya kita lupa. Berarti saya fx-nya sudah berapa? Oke, kita untuk mencari inverse berarti kita harus inverse dulu, ya kan. Berarti kan kita misalkan A sama dengan 2020 plus X, maka kita dapat X-nya sama dengan A min 2020. Dengan gampang kita bisa tuliskan FA, ya kan, ini kan tadi kan jadi A ya, yang ini jadi A sama dengan, nah 2 pangkat X, ya kan. Nah tadi X-nya kan menjadi A pangkat, maksudnya X-nya jadi A min 2020. Berarti kan 2 pangkat A min 2020. Oke, simpel ya. Berarti fx-nya tinggal ubah A-nya aja. Nah, sampai sini kita dapatkan fx-nya. Tapi yang ditanyakan fx ini sama dengan apanya? F 2020 plus X, kayak gitu kan. 2x-nya sudah sama. Nah, di sini ada min 2020-nya yang tidak dipunyain oleh F 2020 plus X. Ini kan nggak ada. Nah, berarti kan ini hanya dibagi sama 2020. Ya kan, dibagi sama 2 pangkat 2020. Udah, yang jawabannya yang D. Kita lanjut dengan nomor 16. Nilai X terbesar yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus X kurang dari 2019 dikali 2020 adalah oke. Jadi biasanya kan kayak gini kan. Kak, gimana sih Kak cara cepatnya? Kak, gimana sih ininya? Karena kita nggak mungkin ngitung segitu banyak ya, apalagi 2019 dikali 2020 dengan waktu yang sangat pendek kayak gitu kan. Oke, di sini sih saya menyarankannya coba hitunglah dengan angka terkecil dulu. Misalnya kayak 2 sama 3, ya kan. Jadi sini 2 dikali 3, ya kan, kurang dari X kuadrat plus X. Oke, jadi jawabannya ini tak hingga ini nggak mungkin banget, ya kan. Jadi kalian pasti bingungnya antara A sama B. Soalnya yang C sama D nggak mungkin ya. Soalnya ini aja 2019 dikali 2020. Ini X kuadrat 2020 kuadrat aja jauh lebih besar daripada 2019 kali 2020 kayak gitu kan. Oke, jadi misalnya bilangan kecil itu, ya kan, atau minnya kayak gitu kan. Coba misalnya 2, X-nya sama dengan 2, jadinya 4 ditambah dengan 2, apakah kurang dari 2 kali 3? Ini pasti ya, 6 kurang dari 6. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Kalau kalian bilang itu dia itu ya kayak dia itu dikalikan dengan dirinya sendiri terus ditambah dengan dirinya sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi dia itu bilangan itu sendiri dikalikan dengan bilangan selanjutnya kayak gitu. Kayak ini ya, ini kan X kuadrat plus X kan dia sendiri terus dijumlahkan sama dirinya sendiri. Itu kan sama aja kayak dia itu dikali setelahnya kayak gitu loh. Kalau ada yang masih bingung, kita lanjut. Kalau coba 3 kali 4 atau enggak 10 kali 11 deh. 10 kali 11 berarti kan 10 kuadrat itu kan 100 ditambah 10 ini kan 110 ya. Ini juga jadi 110, sama aja. Jadi intinya tuh ngasih taunya kayak gitu. Jadi dia itu kalau kalian itu kan dia mengalihkan sama dirinya sendiri ditambah dengan ininya kan sama aja kayak dia itu dikalikan sama setelahnya gitu loh. Jadi yang paling besar ya 2019 yang A. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, kalau masih bingung yang ini silakan boleh langsung tanya-tanyain kakak-kakaknya ya. Tapi jadi ceritanya seperti itu. Dan di sini kalian udah bisa langsung mengeliminasi tak hingganya karena nggak mungkin banget tak hingga plus tak hingga itu jadi lebih kurang dari itu kan 2020, apalagi 2020 kuadrat sudah jauh lebih besar daripada 2009 kali 2020 kayak gitu. Kita lanjut dengan nomor 17. Diketahui sebuah trapesium siku-siku. Oke, trapesium siku-siku. Oke, maafkan kepada saya ya, seperti biasa. Anggap dia sudah sempurna. Dengan penyelesaian miring A akar 2. Oke, A akar 2 dengan selisih 2 sisi sejajar adalah A. Oke, selisih 2 sisi sejajar ya kan. Berarti kan
Kalau saya misalkan ini adalah X, di sini adalah Y, berarti kan selisih adalah X min Y, ya kan? Ya itu kita dapatkan yang di sebelah sini. Jadi kayak gitu. Oke, berarti kita dapatkan yang di sebelah sini adalah A. Kayak gitu. Jadi selisihnya itu kan ini sama dengan X min Y-nya. Ini kan X, di sini Y. Saya tulis saja lagi biar nggak bingung. Nah, habis itu jika panjang sisi sejajar yang paling pendek itu berarti Y-nya sama dengan tinggi trapesium, saya tulis sini tingginya T ya. Berarti kan Y sama dengan T. Berarti T ini juga di sini ya kan? Maka luas trapesium adalah titik satuan persegi. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis, berarti kan A akar 2 kuadrat sama dengan A kuadrat plus T-nya, T kuadrat. Berarti kan di sini kita punya 2A kuadrat sama dengan A kuadrat plus T kuadrat, di mana kita dapat A kuadrat sama dengan T kuadrat atau A sama dengan T, kayak gitu. Oke, jadi kita ubah semuanya di A. Jadi A. Nah, otomatis karena Y sama dengan tingginya, berarti di sini jadinya A juga dong. Nah, karena X min Y sama dengan A sama dengan X min A, berarti kan 2A sama dengan X. Kita dapatkan X-nya sama dengan 2A. Oke, gampang ya. Jadi kita luas trapesium berarti kan luasnya sama dengan setengah dikali sisi sejajar 2A ditambah A dikali sama tingginya yaitu A. Berarti kita dapatkan 3/2A kuadrat, yaitu yang D. Jadi kayak gitu. Jadi selisihnya itu yang di sebelah sini, ya kan? Jadi ini kalian harus hati-hati. Jangan lupa tingginya sama dengan yang di sebelah sini, dan ini juga sama. Jadi seperti itu. Oke, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 5 bola kuning, dan 8 bola hijau, dan 3 bola biru. Oke, banyak sekali bolanya. Jika diambil 1 bola dari dalam kotak, pernyataannya benar adalah. Oke. Yang pertama, peluang terambilnya bola merah adalah 1/5. Bola merah di mana dia? Di sebelah sini. Merahnya kasih warna aja ya, biar bagus. Merahnya ada 4, kuningnya ada 5, hijaunya ada 8, birunya ada, oke birunya ada. Birunya kenapa birunya gelap? Birunya 3, tapi ini anggap aja biru ya warnanya ya. Anggapannya seperti itu. Oke. Jika diambil 1 bola dari dalam kotak, pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini kita kan totalnya ada berapa? 4 tambah 5 di sini adalah 9, 8 tambah 3 adalah 11, berarti totalnya ada 9 tambah 11 yaitu 20 bola. Oke, yang pertama, peluang terambilnya bola merah adalah 1/5, berarti kan 4 terambil 1, berarti total bola ada 20 terambil 1. Berarti kan 4/20 kita dapatkan menjadi 1/5. Oke, benar. Yang dua, peluang terambilnya bola hijau adalah 2/5. Berarti kan terambilnya bola hijau ya, 1 bola ya. Bola hijau berarti kan 8C1/20C1. Maka kita dapatkan 8/20. Oke, gampang ya, tinggal kita bagi 4 2/5. Benar juga. Saya hapus dulu. Kita lanjut. Oke, kita centang dulu yang udah ya. Benar. 3. Peluang terambilnya bukan bola kuning. Oke, jadi kalian di sini nggak usah ini ya. Nggak usah kayak gimana sih terambil bukan bola kuning. Oke, total peluang itu kan 1 sama dengan peluang benar ditambah peluang salah. Oke, jadi gampangnya ya, peluang kuningnya berapa? Peluang bola kuningnya kan 5C1 dibagi sama 20C1. Ini kan jadinya kan 5/20 atau 1/4.
4. Ini peluang terambilnya, berarti peluang tidak terambilnya 1 dikurangi 1/4 yaitu 3/4. Oke, berarti yang 3 benar juga. Sisa yang nomor 4. Pengerjaannya sama dengan yang nomor 3, ya kan? Oke, tapi nomor 3 itu, nah di sini ya. Ini nih, ini yang soalnya ini mengecoh. Karena kenapa? Kalau satu benar, Kak, satu benar, kan 3 pasti benar, Kak. Kenapa Kakak ngitung yang 3 lagi? Nah, di sini ada yang mengecoh. Karena kenapa? Di C, kita lihat di C. Di C ini 3 nih berdiri sendiri tanpa adanya 1. Biasanya kan kita kan kayak yang A, 1 ada 3. Yang B ada 1 ada 3, ya kan? Nah, tapi yang C nggak ada 1 tapi ada 3. Berarti kan 3 nih kan nggak tergantung sama 1. Berarti kita harus cek dulu 3-nya bener atau enggak. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian dapat soal yang kayak gini, bukan soalnya, tapi pilihannya seperti ini, kalian harus cek lagi kembali. Ya, 3-nya. Kalau enggak nanti takutnya 3-nya salah ternyata. Repot nanti. Oke. Jadi atau misalnya 1-nya benar, kalian langsung 3-nya pasti salah gitu kan. Ternyata di pilihan yang C, 3-nya ada berdiri sendiri tanpa adanya 1. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke soal yang 4. Peluang terambilnya bola bukan biru. Berarti kan bola birunya berapa itu? Biru itu kan 3. Oke, saya tulisnya jadi putih, jadi bingung birunya mana ya. Berarti kan 3C1, 20C1 jadinya 3/20. Berarti tidak terambilnya, berarti kan lawannya 1 min 3/20. Dengan gampang kita dapatkan 17/20. Berarti semuanya benar. Yang E. Jadi kayak gitu ya. Jadi hati-hati dalam pilihan gandanya yang bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 19. Di sini kita bilang berikut adalah hasil dari penjumlahan 2019 bilangan berurutan adalah. Oke, jadi kita buat dulu ya rumus SN itu kan sama dengan N/2 2A plus N-1 kali bedanya. Bedanya adalah 1 dan A-nya kita tidak ketahuin, N-nya yaitu 2019. Oke, A-nya kita tidak ketahui karena dia tuh pokoknya penjumlahan 2019 bilangan, kita nggak tahu dari berapa dia awalnya. S 2019 ini kita misalkan X ya, sama dengan X. Jadi X sama dengan 2019/2. Kita jadi ini 2A plus 2018 dikalikan 1 tetap jadi 2018. 2-nya kita keluarin. A plus ini jadinya 1009 ya. Ini kita bisa coret, kita dapatkan 2019A plus ini nggak usah kita kalikan biar kayak gini aja. Maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan nilai X-nya ini sama dengan dikurangin 2019 dikali 1009 sama dengan 2019A. Berarti di mana dia adalah kelipatan dari yang ini ya, 2019A itu. Nilai SN-nya itu adalah kelipatan dari 2019 dengan dikalikan A kayak gitu kan. Berarti kan kelipatan 2019 kasarannya kayak gitu. Oke, yang kelipatan 2019 hanyalah yang D. Kalau kita kalikan 3 maka jadinya 6057. Jadi kayak gitu. Jadi sampai di akhirnya kita harus menggunakan cara pikir logika kita. Jadi ini meskipun kita dikalikan berapa, X-nya kita nggak tahu berapa, itu pokoknya jawabannya adalah sebuah kelipatan dari 2019. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dengan nomor terakhir, nomor 20. Oke, ini yang paling terakhir dan paling gampang ya. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan genap atau setiap bilangan bulat N adalah. Oke, jadi kita lihat belakangnya aja. Ini kan pas 2020 depannya ada genap ya. Berarti kan mau dijumlahin sama dikurangi harus dengan yang bilangan genap. Jelas itu yang ditambah dengan yang 2N. Kenapa kuadrat? Enggak, karena kan 3 kuadrat jadinya 9, tetap jadi ganjil. Tapi apapun yang dikalikan 2 akan menjadi bilangan genap. Oke, jadi seperti itu aja.
Jawaban adalah yang C. Jadi karena 2N adalah merupakan bilangan genap dan 2020 juga bilangan genap. Genap tambah genap jadi genap. Oke. Simple kayak gitu aja. Oke, sekian untuk soal-soal kali ini. Sukses selalu ya dan selalu semangat untuk mengerjakan soal-soal ini.